Tamaiko pergi meninggalkan rumah menuju Tokyo untuk mencari Yusu yang belum pulang. Setelah terjadinya gempa dahsyat, di tengah jalan Tamaiko bertemu Ryu dan anak-anak. Ryu meminta Tamaiko diperbolehkan ikut ke Tokyo. Dirinya berencana pergi ke Tokyo mencari adiknya yang bernama Ryutaro. Ryu sangat khawatir pada adiknya. Dilihat saja desa mereka yang kecil sampai separah ini, apalagi kondisi di Tokyo, pasti lebih kacau lagi. Ryu sama dengan Tamaiko yang selalu mencemaskan seseorang yang berarti di hidupnya. Jika Ryu pergi, adik-adiknya akan bersama anak-anak yang lain. Tetapi hal itu masih kurang untuk Tamaiko melepaskan mereka karena banyak orang tua yang saat ini terluka. Rumah-rumah mereka pun kebanyakan roboh dan terbakar. Klinik di desa juga sudah tidak bisa dipakai. Dengan itu Tamaiko memperbolehkan Ryu ikut dengannya dengan satu syarat. Keluarga mereka dan semua warga desa yang kehilangan rumahnya bisa mengungsi ke rumah Tamaiko. Mungkin para sesepuh desa akan keberatan dengan itu, tapi rumah Tamaiko dibangun dengan sangat kokoh, lalu meminta mereka memakai saja kotak obat dan bahan makanan yang ada di rumah Tamaiko. Mereka harus berjanji pada Tamaiko kalau mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman. Mereka berjanji sanggup melakukan apa yang diminta Tamaiko. Salah satu anak mempunyai cita-cita menjadi kepala desa, jadi dirinya akan berjuang. Mereka berterima kasih pada Tamaiko karena sudah baik hati pada mereka dan meminta Tamaiko wajib membawa pulang Yusu. Akhirnya Ryu ikut bersama Tamaiko berjalan menuju Tokyo. Mereka akan berjalan sampai malam saja. Jarak mereka menuju Tokyo sekitar 50 km lagi. Mungkin sampai ke sana bisa lusa tengah hari. Ryu terlihat kaget. Hal itu membuat Tamaiko meminta Ryu pulang saja. Jika mau pulang, mungkin ini waktunya. Ryu tidak akan pulang. Demi Ryutaro, sejauh apapun akan Ryu tempuh. Singkat cerita, mereka istirahat di sebuah kuil. Ryu tidak menyangka Tamaiko mau tidur di luar. Padahal Tamaiko anak seorang pejabat. Ini bukan masalah maunya. Cuma, demi Yusu, Tamaiko tidak akan keberatan. Ryu pun juga sama. Demi bisa bertemu Ryutaro, ini tidak seberapa. Tamaiko tahu Ryu sayang semua adik-adiknya, tetapi kalau dilihat-lihat, Ryutaro agak spesial. Ya karena soalnya Ryutaro sudah melindungi orang-orang yang Ryu sayangi. Saat itu, Tamaiko memberikan nasi kepal yang berbentuk jelek pada Ryu. Itu yang buat Tamaiko sendiri dan meminta maaf jika bentuknya aneh. Tapi jangan salah menilai, di dalam bentuk yang jelek, nasi kepal buatan Tamaiko mempunyai rasa yang sangat enak. Sampai-sampai Ryu menangis merasakannya. Apa yang mereka pikirkan terjadi benaran. Orang-orang membicarakan, saat ini Tokyo hancur, semua bangunan roboh dengan cepat. Api kecil menjadi kebakaran besar. Tokyo yang sudah menjadi neraka. Walaupun sudah diingatkan untuk tidak menuju ke Tokyo, Tamaiko akan tetap menuju ke Tokyo karena dirinya benar-benar ingin segera bertemu Yusu. Menurut Ryu, Tamaiko kalau sudah soal Yusu, dia bisa sangat jadi kuat. Tamaiko hanya menguatkan dirinya. Tapi mendengar situasi di Tokyo, hati Tamaiko terasa sakit. Selama ini Tamaiko tidak punya orang yang berharga, jadi dirinya tidak tahu rasanya. Ternyata kehilangan seseorang itu sangat menakutkan. Tamaiko hanya bisa percaya pada Yusu dan berusaha sebisa mungkin menguatkan hatinya. Ryu mengingatkan perkataan Yusu dulu, jika Yusu masih mempunyai kakak. Kakaknya pasti juga merawat Yusu penuh perhatian. Hal itu membuat Ryu ingin rasanya dirinya menunjukkan ke anak yang terlalu baik hati itu. Yang dimaksud Yusu, kebaikan nyata dari seorang kakak. Malam hari cuaca hujan. Tamaiko sampai ke Tokyo. Semua bangunan roboh, kecuali satu bangunan yaitu stasiun Tokyo. Makanya semua mengungsi ke stasiun Tokyo. Segera Tamaiko mencari Yusu di setiap sudut sambil memanggil nama Yusu. Tapi ternyata Yusu tidak ada. Lalu dari belakang, Tamaiko didekati seseorang gadis. Gadis itu Tamako. Sebelum Tamaiko selesai menceritakan bahwa Yusu di Tokyo, dirinya pingsan karena kecapean berjalan dari rumahnya menuju Tokyo jalan kaki. Saat sudah sadar, Tamaiko bertemu pamannya, Tamasuke. Tamasuke berada di sini karena tim medis dikirim ke Tokyo dari seluruh negeri. Hampir semua rumah sakit di Tokyo terbakar. Tamaiko harus mencari Yusu. Tamasuke meminta sebaiknya Tamahiko istirahat dulu
karena dia tahu Tamahiko habis berjalan jauh. Tamasuke memberitahu Tamahiko, mungkin ini terdengar berat, tetapi menurutnya akan sulit mencari seorang wanita di Tokyo saat ini. Sebelum dapat petunjuk, bisa-bisanya Tamahiko sudah pingsan duluan. Tamahiko kesini karena percaya bisa menemukan Yusu. Yusu pasti masih hidup. Tamasuke kaget dengan perkataan Tamahiko. Dirinya sadar Tamahiko telah berubah karena dulu setelah Tamahiko menjalani operasi lengan, Tamahiko sudah tidak percaya lagi pada siapapun. Itu terlihat dari mata Tamahiko. Bukan hanya Tamahiko saja, Tamako juga sudah berubah. Dia sudah berubah sejak bertemu gadis bernama Yusu. Tamasuke jadi ingin melihat Yusu langsung. Pagi harinya, Tamahiko akan melanjutkan mencari Yusu ke Ueno, sedangkan Ryu akan ke Asakusa mencari Ryotaro. Soalnya tempat kerja Ryotaro di sana. Mereka bisa bersama karena sama arahnya, tapi akan berpisah di tengah jalan. Tamahiko menuju ke sana karena katanya ada rumah sakit bersalin gratis di sana. Siapa tahu Midori ada di sana dan bisa bertemu dengannya. Dari kejauhan, Tamako berjalan menuju ke mereka. Tamako juga sudah izin pada Tamasuke, sudah diperbolehkan. Saat ini Tamako juga khawatirkan Yusu. Tamahiko berterima kasih pada Tamako, sudah mau membantunya. Lalu di tengah jalan, Ryu berpisah dulu dan janjian pada mereka nanti malam bertemu ke stasiun Tokyo lagi. Singkat cerita, Tamahiko telah sampai dan langsung bertanya ke salah satu suster di sana. Gadis berusia 15 tahun yang perawakannya seperti anak-anak. Dirinya tidak melihat ciri-ciri gadis yang dicari Tamahiko. Lalu saat di luar, Tamahiko melihat orang-orang yang mencari keluarganya masing-masing, dari adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek. Semua orang di sana mencari. Ada banyak sekali orang-orang yang kehilangan, dan di sana ada nama-nama orang yang sudah meninggal. Lalu Tamahiko memasang poster untuk Yusu. Tamako melihat itu sangat pendek dan meminta Tamahiko memasangnya lebih tinggi lagi. Tamahiko menolak saran Tamako karena garis pandang penglihatan Yusu itu setinggi ini. Poster berisi untuk Yusu, kalau membaca ini segera datang ke tempat yang tertera. Lalu Tamahiko dan Tamako melanjutkan mencari Yusu di berbagai tempat, bertanya-tanya pada orang-orang, tapi Yusu tidak ada yang melihatnya. Hari pun sudah sore hari. Saat itu Tamahiko haus dan langsung minum, lalu menawarkan ke Tamako untuk minum. Tapi Tamako malu-malu. Tidak sengaja, Tamahiko mendengar percakapan orang-orang di sana bahwa ada banyak mayat yang terbakar. Saking banyaknya dari mereka langsung dikremasi di tempat. Mereka melihat itu kasihan sekali. Jika salah satu wanita yang mereka sukai, pasti mereka merasa pedih sekali dengan perkataan mereka. Membuat Tamahiko memikirkan aneh-aneh. Jika ternyata Yusu sudah mati, Tamahiko juga akan mati. Tamako bilang itu tidak mungkin. Yusu itu seseorang yang tak mungkin meninggalkan Tamahiko sendirian, apapun alasannya. Meski Tamako menyayangi Yusu, tak akan Tamako maafkan kalau Yusu meninggalkan Tamahiko sendirian, karena Tamahiko harus hidup bersama Yusu. Tamako juga ingin bertemu Yusu. Walaupun sikapnya Tamako terlihat tenang, dia tetap anak umur 13 tahun. Tamahiko menyesal. Bisa-bisanya dirinya membuat adiknya yang lembut begini menangis dan menganggap dirinya bukan kakak yang baik. Saat itu juga Tamahiko mengelus rambutnya adiknya sebagai simbol maaf dari Tamahiko. Lalu Tamako meminta elus kepalanya sampai dirinya puas, baru dia maafkan. Dengan itu Tamahiko mengajak pulang, dan besoknya mereka akan melanjutkan mencari Yusu. Tamako akan selalu menggandeng tangan kakaknya karena kakaknya pengecut, jadi dia akan tarik sampai tujuan. Saat itu mereka melihat seseorang yang dekat sungai dengan tingkah yang aneh. Mereka langsung berpikir jelek. Sudah pasti wanita itu ingin bunuh diri. Ini semua bukan seperti yang mereka pikirkan. Dia hanya sedang berdoa. Mengakhiri hidup rasanya terlalu berlebihan, apalagi dirinya lagi hamil. Tamahiko melihat jimat yang dibawa wanita itu. Dia langsung kenal bahwa di depan mereka adalah Midori. Midori juga mengenal di depannya adalah Tamahiko. Mereka senang, tidak menyangka bisa bertemu Midori di tempat ini. Tapi saat ditanya di mana Yusu, Midori terlihat menyesal. Karena sebelumnya mereka terpisah. Waktu kebakaran, mereka lari bersama, tapi terpisah oleh orang-orang yang panik melarikan diri. Lalu Midori tidak sadarkan diri. Saat sadar, dirinya sudah ada di tempat pengungsian. Dan masalahnya, yang membawa Midori di tempat pengungsian bukan Yusu. Berarti Yusu belum ditemukan sampai saat ini. Midori meminta maaf.
Andai saja dirinya tidak bilang ingin bertemu, ini semua gara-gara dirinya, ini salahnya. Tamaiko meminta Midori sebaiknya tidak bilang begitu. Soalnya, waktu cerita mau bertemu dengan Midori, Yusu benar-benar sangat menantikannya dan bertanya apa bayi yang ada di kandungan Midori baik-baik saja. Bayi itu tidak apa. Tamaiko yang mendengar itu bersyukur, dan biar Tamaiko yang akan mencari Yusu. Sedangkan Midori diminta Tamaiko menunggu di tempat yang aman dan akan dijaga Tamako. Tamaiko meminta Tamako tenang saja. Dirinya pasti bisa menemukan Yusu. Midori berterima kasih. Tamaiko langsung melanjutkan mencari Yusu. Yusu pasti sudah melihat neraka. Tokyo yang tadinya indah, mereka yang tertawa bahagia, semua jadi abu. Ada ciri-ciri seperti Yusu yang ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Saat dikeluarkan, dia sudah mati. Tapi orang itu bukan Yusu. Pagi harinya, Tamaiko masih mencari. Ini sudah beberapa hari sejak gempa terjadi. Baru kali ini Tamaiko terpisah dari Yusu cukup lama. Mungkin jika tidak ada gempa, saat ini pasti mereka sudah makan bersama di rumah. Nasi kepal buatan Yusu walaupun bentuknya kecil, rasanya sangat lezat. Kotori menghibur korban bencana gempa dengan alunan musiknya bersama Hakaru. Di saat seperti ini, mereka harus saling membantu untuk menghibur semua orang. Kotori sudah bernyanyi di seluruh penjuru Tokyo. Di sini juga ada dapur umum. Daya tarik Kotori membuat orang makin semangat mencari kerabatnya. Mereka baru tahu Yusu belum ketemu. Hakaru melihat ini pasti berat soalnya Tamaiko mencarinya sendiri. Mereka akan membantu mencari di perjalanan dan meminta Tamaiko untuk tenang saja. Pasti Yusu ketemu. Kotori memberikan bekal untuk Tamaiko. Dia tahu Tamaiko pasti belum makan. Tamaiko berterima kasih pada mereka. Hakaru meminta Tamaiko tidak usah sungkan karena mereka teman. Hari pun sudah sore. Entah sejak kapan Tamaiko jadi tidak sendirian lagi. Padahal situasinya sedang sangat sulit. Namun empati semua orang membuat Tamaiko bahagia. Ini semua adalah pada musim semi yang ditiupkan Yusu. Tamaiko mendapatkan banyak kebahagiaan dari Yusu. Kali ini giliran Tamaiko membahagiakan Yusu. Karena itu Tamaiko harus cepat membawa Yusu pulang. Tamaiko ingin menuju satu tempat lagi, tapi mungkin cukup untuk hari ini. Saat itu ada anak kecil yang mencuri makanan Tamaiko. Di belakang adik pencuri itu menyusul kakaknya yang kabur. Tapi namanya anak kecil, dia malah berlari melewati Tamaiko dan terjatuh sendiri. Tamaiko mendekatinya. Sang kakak langsung meminta maaf dan memohon jangan pukul adiknya. Dia akan mengembalikan makanan yang dia curi. Ini kebetulan bagi Tamaiko. Dia juga punya adik perempuan. Sebagai hadiah, karena sudah melindungi sang adik, Tamaiko memperbolehkan sang kakak mengambil makanannya. Mereka berterima kasih dan langsung segera memakannya. Lalu mereka menceritakan bahwa saat ini mereka terpisah dengan orang tuanya dan tidak ada makanan. Lalu ada orang yang menyelamatkan mereka juga jatuh sakit. Mereka sangat cemas pada orang itu. Tamaiko akan membantu mereka membawa orang itu ke pengungsian. Dia ada di sana. Rumah yang terlihat gampang roboh. Mereka berada di sana soalnya tidak ada tempat lagi yang layak. Tamaiko pikir mereka pasti sulit tanpa orang tua dan bertahan hidup untuk bertiga. Tapi orang itu bukan saudara mereka. Waktu sang adik bernama Yoko menangis, orang itu datang menghiburnya. Pita yang sama seperti milik Yusu. Orang itu bernama Yusu. Tamaiko langsung menuju tempat Yusu. Yusu selalu mengigau menyebut nama Tamaiko. Tamaiko meminta mereka untuk berjalan ke arah Jinboku. Nanti mereka akan bertemu Kotori dan bilang, habis bertemu Tamaiko, temannya pasti akan membantu mereka. Tapi sebelum mereka pergi, Tamaiko meminta tolong ikat tangan kanannya yang erat dengan ini. Yusu masih hidup. Segera Tamaiko berlari. Saat ini di lengan Tamaiko ini, dirinya bisa merasakan hangat tubuh Yusu dan bersyukur kalau Yusu masih hidup.